Bagaimana kabarnya Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Iya, Bu Vivi hari ini saya untuk hari ini udah diskusi kita hari ini fokus pendampingan pertama hari ini yaitu pertama untuk mengenai diskusi tantangan dari misalnya 1 bulan mengikuti dari PGP nanti kita akan diskusikan. Terus yang kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan filosofi KHD yang sudah ibu pelajari. Terus yang ketiga tentang diskusi pembuatan portofolio sudah membuat sudah. Yang keempat tentang diskusi posisi diri saat ini dan untuk pengembangan selanjutnya. Setelah mempelajari modul sudah luar biasa. Untuk berkas-berkasnya sudah disiapkan. Berapa itu Pak? LK yang 1 sampai 4 ya. Saya ya. Di dia juga. Terus ada 60.000 yang lain. 120 sama oh ya, portofolio digital sudah ada di laptop sama di HP. Di laptop sama di HP ya. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian saya mau tanya ya tentang ibu selama 1 bulan melakukan pembelajaran daring pendidikan apa yang bisa diambil dari ibu? Ini sudah kurang lebih 2 minggu ya Bu ya. Kita 1 bulan apa? Mulainya 18. Oh 18. Kita udah belajar modul 1.1 untuk LMS. Kebetulan kemarin saya baru PPG tahun 2020 sistemnya sama. Jadi sudah sedikit ada gambaran cara-caranya walaupun ada yang berbeda. Jadi agak ada kemudahan di situ untuk melihatnya. Di dalam semua ekosistem di sekolah ini sangat mendukung di PGP yang kelima ini. Jadi apa sih yang bisa dipetik sama belajar modul 1.1 ini terus terang bagi saya sangat menarik karena apa yang belum kita ketahui dulu ada tambahan. Kalau dulu kan tahunya diajar wawancara hanya Intan Sosul Tunodo, Dimatio Mauntakso, sama Tutugan. Ternyata beliau sebagai tokoh pendidikan bangsa di zaman itu udah luar biasa pemikirannya. Luar biasa. Saya sendiri gini, ya Masya Allah ya, ternyata beliau berpikirnya jauh ke depan sekali. Padahal zaman itu belum, pendidikan masih sangat susah, belum merdeka juga. Nah, salah satunya yang tentang kita seperti menanam benih-benih padi itu, kita harus membentuk anak bagaimana. Walaupun anak masing-masing sudah punya kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang kan zamannya kemarin dengan habis pandemi, anak dengan kecanduan HP ya, gadget. Nah, bagaimana kita mensiasati dengan hal seperti itu? Mungkin zaman dulu kendala seperti ini ada, hal ini baru muncul. Nah, kita bagaimana cara bisa menyelesaikan hal seperti itu? Kemudian tentang pemikiran beliau bahwa
setiap anak adalah mempunyai keunikan sendiri. Itu juga kita kadang-kadang di kelas misalnya harus target kurikulum, materi harus selesai, apalagi di kelas 6. Di kelas 6 itu semester 2 itu udah persiapan UTS. Anak bagaimanapun harus bisa menyelesaikan latihan-latihan dan lain-lain. Saya bertekad nanti ketika ajaran baru nih, kita akan bagaimana memulai kelas, misalnya ada kesepakatan kelas, memulai dengan bagaimana sih pembelajaran yang mereka inginkan, dan kita juga tidak memaksa dengan kemampuan anak tersebut. Mungkin anak ini tidak bisa matematika, tapi di bidang lain dia punya. Digital saya membuat website, ini Google Slide. Kita udah bikin portofolio yang berisi ada profil. Kita praktek, kemarin ujian praktek anak kelas 6, kita membuat telur asin, ada juga di YouTube-nya. Dari BBL ya. BBL ya. Penampilan anak untuk latihan perpisahan karena belum percaya. Kemudian untuk kursus dan sertifikat itu harusnya saya yang level 2 belum saya masuk. Itu pembatik itu online dari nanti tugasnya buat video. Itu ada enggak, pembatik itu bukan batik, TIK, pembelajaran berbasis TIK. Iya, makanya membuat Google Slide, membuat ini tuh dari pembatik ini juga. Terus kalau ini yang terbaru ini ada prototype ya. Kita udah ikut beberapa, ada yang seri COVID yang pertama ya, terus inklusi, seri AKM itu sampai kita AKM bisa bersama-sama kita bikin pengimbasan satu sekolah lumayan banyak itu. Tiap tahapnya ngikutin ya yang kurikulum bertahan selama pandemi. Ya, insya Allah. Dan itu diterapkan di insya Allah. Sekarang LKPD kerja disertai. Kegiatan CGP juga selalu saya arsip terus. Ini dari awal kita esai buat esai, saya buat arsipnya. Itu yang latih ibu juga. Ya kan di kelas. multi talent. Ya enggak juga. Sekarang kan belajar itu sebenarnya mudah. Kita nggak bisa lihat YouTube ya betul. Filosofi KHD-nya ya sebenarnya itu sudah terlaksana. Cuma kadang-kadang guru juga nggak tahu ya. Oh ini ternyata filosofi dari sudah ada tadi rencana ke depan kalian. Menurut ibu itu kompetensi apa yang sudah baik yang sudah melaksanakan? Kemampuan dulu sama-sama kita di profesional yang itu berarti mencakup kognitif, PGSD, background pendidikan, insya Allah linear. Saya juga sudah mengikuti PPG, berarti insya Allah sudah jadi pro bersertifikat. Sekarang kan dari sosial kita juga dengan sama guru, dengan murid kita menjaga hubungan baik sehingga dengan anak-anak juga pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari para sekolah, rekan guru, dan orang tua. Secara pribadi, insya Allah saya pribadi yang terbuka. Ketika ada masukan dari kepala sekolah dan rekan kerja, insya Allah saya selalu siap untuk menerima saran dan kritik. Kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Bagaimana penerapannya di kelas? Bagaimana penilaiannya? Itu masih banyak yang harus saya pelajari karena itu masih baru. Kita juga belum banyak tahu. Awal kita harus ya tadi ada kesepakatan kelas, ada kepada murid kita buat
belajarnya bagaimana gaya belajarnya yang biar nyaman dua-duanya agar pembelajaran sampai, anak juga tidak tertekan, guru juga enjoy melaksanakannya, jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan kita, ya saya rencananya menjadi pengajar yang lebih baik, yang lebih memanusiakan manusia. Ada kan kita kalau sudah terkejar materi jadi menekan. nah jadi menekan harus selesai. Ada kita juga rencana ada ya itu tadi praktek-praktek, terus apalagi pembiasaan gitu ya. Nah, Ibu, semua tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan waktu sesingkat-singkatnya ya Bu ya. Ya kemarin Karena selalu Iya. cepat mengerjakan LMS-nya. ya Semoga akan tetap Ya, semangat sampai bismillah. akhir amin amin ya rabbal alamin. 6 bulan kan 6 udah? bulan sampai November udah dihitung hari nih. Sudah sebulan ini ya, Iya. berarti belum sebulan 18 Mei. setelah dibandingkan, oh dua minggu pertama seperti ini, di minggu kedua ya ada perubahan sampai di akhir lokakarya Bu Vivi akan lihat, wah ternyata apa rating tuh naik terus nih. Bismillah, mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Pembelajaran. Setiap sesuatu itu kita mau melakukan sesuatu harus ada rencana. Dengan perencanaan itu kita melakukan juga. Kadang rencananya sekian, yang dapat sekian. Yang penting kita sudah berusaha mencapai itu. Perencanaan, kemudian selalu mengevaluasi juga atau refleksi ya. Refleksi ketika selesai mengajar kita akan tahu, oh tadi kenapa murid-murid saya tidak mencapai tujuannya. Nah, kita cari tahu apa yang kurang dari pengajaran tadi agar kedepannya lebih baik. Kemudian jangan lupa ketika mengajar juga tadi harus ada kagak, anak-anak diajak bermain, diajak untuk project biar anak lebih semangat belajar. Bagi saya sendiri yang sedang mengikuti CGP ya harus lebih semangat agar bisa sampai ke finish, sampai dengan lulus ya. Tidak hanya sudah selesai tapi lulus dengan nilai yang bagus.